Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa literasi teknologi dan informasi. Semoga teman-teman sehat selalu dan penuh semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang diseminasi ilmiah melalui video. Jika kemarin teman-teman telah mengerjakan tugas tentang diseminasi ilmiah melalui blog dan poster atau infografis, kali ini kita akan membahas tentang diseminasi ilmiah melalui platform video. Pengertiannya, sebagaimana teman-teman sudah tahu ya, bahwa video memang video merupakan gambar yang diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga dapat terlihat seperti gambar hidup ya dalam satu frame. Menurut Arsyad 2011. Video merupakan salah satu jenis media audiovisual yang dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara buatan yang sesuai. Teman-teman mungkin sudah terbiasa ya menggunakan video, apalagi di HP itu banyak sekali aplikasi-aplikasi video maker ya. Baik teman-teman memvideokan mungkin kegiatan kuliah, kegiatan sehari-hari, hal-hal yang disukai dan lain-lain. Jadi saya pikir tentang video ini sudah tidak asing ya, bahkan sering banget kita tiap hari menyaksikan video. Nah, video maker yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari itu sumbernya banyak ya. Ada video-video yang bersifat non-ilmiah dan ilmiah. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang video ilmiah yang diperoleh dari diseminasi. Nah, penelitian tentang video, bahwa video itu mampu merebut 94% saluran masuknya pesan dan informasi ke dalam jiwa manusia melalui mata dan telinga. Nah, karena memang ketika kita disodorkan video, indera kita itu tertuju pada pesan dan tayangan yang ada di video ya. Sehingga mungkin ya memang sangat wajar angka 94% ini merupakan angka yang cukup efektif ketika pesan-pesan yang diberikan oleh pembuat video harapannya dapat memberikan pesan yang terbaik dan informasi yang ditangkap oleh pembaca atau penerima itu dapat tersampaikan dengan maksimal. Bahkan menurut penelitiannya Sadiman 1995, video mampu membuat orang pada umumnya mengingat 50% dari apa yang mereka lihat dan dengar dari tayangan program. Nah, saking efektifnya pemberi pesan dalam bentuk video ini karena mampu meng-hire 50% dari ingatan kita untuk tertuju pada pesan-pesan yang disampaikan oleh video. Sehingga banyak sekali pembuat video itu menyisipkan pesan-pesan, baik pesan yang baik, pesan moral gitu ya, pesan tentang kehidupan yang bagus, kemudian pesan-pesan ilmiah. Nah, itu biasanya disampaikan dalam bentuk video. Apalagi sekarang platform media pembelajaran yang sedang mengalami transisi ya. Sebelumnya kita mengalami transisi dari luring ke daring. Nah, banyak sekali kita disodorkan materi pembelajaran dalam bentuk video. Harapannya apa yang disampaikan oleh instructor atau dosen ya memang akan lebih mengena ya, di mana video ini merupakan salah satu tools atau alat mengkomunikasikan baik itu pesan maupun ilmu ya dalam hal ini yang diberikan oleh dosen atau instructor. Oke, manfaat penggunaan platform video. Nah, dalam hal pembelajaran ya, banyak sekali kita memperoleh manfaat dari video ini. Salah satunya adalah media penyajian informasi audiovisual yang praktis, atraktif, dan efisien. Nah, memang benar ya teman-teman, dengan adanya video, kita lebih mudah menangkap informasi yang diberikan oleh pembuat video. Karena memang seluruh indera kita seolah-olah dan memang tertuju kepada konten yang disajikan dalam bentuk video tersebut. Sehingga kita atraktif ya, dan bahkan ada memang tergolong orang-orang yang
mereka lebih menangkap pesan dalam bentuk visual dan audio visual, makanya kenapa penyajian informasi dalam bentuk platform video ini cukup efektif, menarik, atraktif dan mampu meng-hire beberapa orang yang menjadi sasaran dalam pembuatan video tersebut. Nah, yang kedua adalah media pembelajaran tutorial untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Nah, kalau teman-teman lihat dalam YouTube itu banyak sekali ya tayangan-tayangan tentang tutorial, misalkan dalam menggunakan software statistik, tutorial menggunakan R, JAPS, Jamovi, ya itu sangat meningkatkan keterampilan ya dan pengetahuan kita. Bahkan sekarang teman-teman dapat belajar dengan cepat gitu, fast learner ya. Untuk generasi zaman sekarang itu sangat mudah karena banyak sekali media pembelajaran dalam bentuk video yang berupa tutorial. Nah, manfaat yang lain adalah mampu menyajikan informasi, memaparkan proses, dan menjelaskan konsep yang rumit. Nah, oleh karena itu, kenapa beberapa pengampu atau instructor menyampaikan materi pembelajarannya dalam bentuk video, walaupun memang platformnya luring begitu ya, karena memang dengan adanya video, mahasiswa atau siswa akan misalkan mengalami kesulitan dalam pemahaman konsep, dia akan bisa mengulang lagi ya, apalagi di YouTube atau di video itu kan bisa diulang-ulang lagi, bahkan durasinya bisa dipercepat, bisa diperlambat sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam konteks pembelajaran, menurut Riana 2007, video mampu memperjelas dan mempermudah penyampaian pesan agar tidak terlalu verbalistis, serta mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera peserta didik maupun instruktur. Ya, sudah ternyata dalam penelitian Riana di tahun 2007 manfaatnya sudah dapat kita rasakan ya sekarang ya, bahwa platform video ini cukup efektif dibandingkan dengan platform lain ketika ada keterbatasan waktu, jarak, dan ruang dalam pertemuan instruktur atau dosen dengan siswa atau mahasiswanya. Makanya sekarang itu di era pandemi segala tidak menjadi keterbatasan gitu ya, walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, namun informasi yang diberikan oleh dosen dalam bentuk platform video itu cukup efektif ya dalam menyampaikan atau transfer ilmu pembelajaran. Oke, representasi video. Representasi video teman-teman pasti sudah jelas ya. Ada elemen visual, ada elemen isi, dan elemen suara. Nah, kalau elemen visual dalam hal video ilmiah, pasti beberapanya ada yang menyangkut atau mengandung grafik, peta, timeline. Misalkan videonya menyajikan tentang data-data statistik gitu ya. Kemudian tentu yang tidak kalah penting adalah ada teksnya, ada gambar nyatanya, atau gambar maya, dalam hal ini gambar animasi kah, icon kah, dan lain-lain. Dan tidak kalah menarik juga harus ada paduan warna yang menarik atau paduan warna yang serasi sehingga memberikan kesan yang nyaman dan atraktif bagi yang melihat, bagi penontonnya begitu ya. Nah, ada juga yang konten elemen visualnya ada sajian tanda, icon, animasi, dan lain-lain sehingga dapat lebih atraktif. Kemudian yang kedua adalah ada elemen isi ya. Jadi elemen isi ini mengandung tentang fakta, data-data statistik. Yang tidak kalah penting adalah teks dan referensi. Tentu teman-teman kalau dalam membuat video ilmiah harus menyertakan referensinya, di mana teman-teman menyadur atau menuangkan ide gagasan, yaitu ditulis referensinya untuk menghindari kita dari jeratan plagiarisme. Nah, elemen yang ketiga adalah elemen suara. Elemen suara bisa
berupa ucapan atau suara orang asli yang berbicara, atau iringan musik, atau bahkan efek suara yang lain. Misalkan ada tembakan, halilintar, gelas pecah, itu sebenarnya untuk membuat video lebih atraktif atau menyampaikan pesan-pesan yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis video berdasar cara pembuatannya. Yang pertama adalah ada video cerita. Nah, video cerita ini video yang memiliki tujuan untuk sebagai memaparkan cerita tertentu, baik itu cerita pribadi maupun cerita sekelompok golongan. Ya, seringkali ya kita mendapat tayangan-tayangan video yang berupa tentang cerita, baik itu cerita dalam bentuk gambar yang nyata atau pengakuan langsung atau peran dari orang gitu ya, ataupun cerita yang berbentuk kartun atau animasi. Kemudian yang kedua adalah ada video dokumenter. Video ini merupakan video yang merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan yang kemudian dijadikan data atau dokumen. Nah, ini banyak sekali ya zaman sekarang memvideokan misalkan memvideokan kegiatan sehari-harinya, kemudian memvideokan tingkah laku anaknya mungkin ya, atau memvideokan peristiwa yang mungkin ya tragis, atau misalkan ada banjir bandang atau hal-hal yang berbau tentang kejadian alam. Nah, itu didokumentasikan sehingga nanti kelak data terdokumentasi ini bisa di recall lagi ya, bisa dipanggil lagi untuk disajikan dalam sebuah dokumen gitu ya. Kemudian ada video berita. Nah, video berita ini video yang bertujuan untuk memaparkan sebuah berita kepada seluruh halayak atau banyak orang. Nah, video berita ini macam-macam. Ada tentunya harapannya yang video berita ini berita yang benar ya, bukan yang hoax. Nah, makanya orang-orang yang membuat konten video berita harus jelas juga kepentingannya untuk apa. Nah, yang keempat adalah ada video pembelajaran, yaitu video yang bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan bisa diputar ulang. Nah, ini nih yang telah saya bahas sebelumnya. Jadi, video pembelajaran ini harapannya merupakan sebuah media yaitu media untuk berinteraksi antara dosen dengan mahasiswa atau antara instruktur dengan siswa, sehingga materi pembelajaran tetap dapat tersampaikan tanpa ada batasan ruang dan waktu. Kemudian yang kelima ada video presentasi. Nah, video ini bertujuan untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan dari kelompok atau seseorang. Nah, video presentasi ini biasanya digunakan oleh beberapa sivitas akademika, kemudian beberapa marketing, atau bahkan entrepreneur gitu ya, untuk mengkomunikasikan ide gagasan terkait dengan pekerjaan, terkait dengan kebutuhan yang mendesak, misalkan ide yang penting untuk creator atau marketing dan lain sebagainya, sehingga lebih mudah dalam menyampaikan gagasan. Karena terkadang ketika kita menyampaikan gagasan langsung gitu ya, misalkan ada proyek-proyek tertentu, secara langsung ada beberapa orang yang mengalami tendensi misalkan anxiety atau cemas gitu ya, sehingga idenya tidak tersampaikan dengan secara langsung atau secara gamblang. Makanya ada beberapa marketing biasanya mereka membuat presentasi dalam bentuk video presentasi sehingga lebih mudah dititipkan konten atau maksud dari pembuatan video tersebut. Nah, bahkan di platform daring ini teman-teman mahasiswa yang ujian skripsi dia membuat video presentasi ya, yaitu mempresentasikan hasil dari penelitian dari skripsinya. Nah, hal ini cukup efektif ketika salah satu cara untuk menghilangkan anxiety atau kecemasan dari mahasiswa tersebut di-repress dalam bentuk penyajian presentasinya dalam bentuk video. Baik, selanjutnya adalah jenis video berdasar sumber gambar. Nah, jenis video berdasar sumber gambar ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah gambar bergerak atau movie image. Nah, gambar ini sumbernya dari camcorder atau dari video maker yang lain yang disertai dengan suara. Nah, gambar ini tentu
melibatkan gambar yang bergerak karena terdiri dari rangkaian gambar yang berformat bitmap. Nah, movie image ini seperti yang sering kali kita temui ya teman-teman, gambar nyata atau gambar dari hasil proses recording yang langsung. Kemudian yang kedua adalah gambar diam atau still image. Nah, gambar ini sumbernya dari kamera digital atau sering disebut dengan foto. Gambar diam ini dapat dibuat ke dalam bentuk video atau dapat dibuat menjadi gambar bergerak dengan bentuk slide atau yang biasa dengan disebut slide foto. Nah, jadi gambar diam yang kita peroleh dari slide, kita peroleh dari foto, kita bisa mengcollage menjadi bentuk video ya, seperti yang biasa teman-teman lakukan juga mungkin ya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah ada gambar rekayasa yang berasal dari animation, kartun, dan lain-lain. Nah, gambar ini merupakan hasil kreasi pembuat video yang dapat digunakan dalam bentuk bergerak, baik dengan diam dan dapat dengan bersuara. Biasanya digunakan dengan software seperti Photoshop, 3D Max, kemudian website Video Maker, dan lain-lain sebagainya. Nah, biasanya gambar rekayasa atau animation ini bisa kita peroleh dari web pembuat video maker, misalkan Powtoon dan beberapa web lain ya, atau bahkan dari software-software lain, aplikasi lain itu sudah pinter ya teman-teman dalam membuat animasi sehingga berbentuk video. Oke, karena yang kita bahas adalah diseminasi ilmiah, maka jenis konten ilmiah yang disajikan dapat berupa dari hasil penelitian kuantitatif. Jadi kalau penelitian kuantitatif yang kita sajikan tentu ada data statistiknya ya, baik berupa angka. Kemudian ada berasal juga dari hasil penelitian kualitatif yang kalau kualitatif biasanya kita terkait dengan rangkaian kata-kata, paraphrase, kemudian hasil dari literatur review, studi fenomenologi, hasil dari wawancara, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman juga bisa menyajikan diseminasi ilmiah dari hasil survei, dari hasil literatur review, dari hasil scientific essay, dan bahkan studi kasus. Nah, hasil dari diseminasi ilmiah tersebut dapat teman-teman sajikan dalam bentuk video, tentu dengan beberapa prasyarat yang salah satunya antara lain adalah teman-teman harus menyertakan daftar pustakanya sehingga bebas dari tuntutan plagiarisme. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan video ilmiah, sebagaimana yang telah saya paparkan sebelumnya adalah originality. Nah, hindari plagiarisme ya, dengan cara melakukan paraphrase dan selalu sertakan sumber jika mengutip pendapat orang lain. Yang dimaksud dengan originality dalam platform video adalah kontennya ya. Jadi konten yang teman-teman sajikan, baik dari hasil penelitian, hasil dari infografis misalkan, atau hasil dari survei dan literatur review yang lain, teman-teman harus menyajikan daftar pustakanya atau referensinya sehingga teman-teman bebas dari jeratan plagiarisme ya. Kemudian, teman-teman juga harus menentukan target pembacanya siapa. Jadi, pastikan informasi yang disampaikan mudah dipahami dengan cara menyesuaikan dengan karakteristik demografis target pembaca. Misalkan, konten video yang teman-teman buat adalah target sasarannya anak-anak, maka tentu menggunakan bahasa yang mudah dipahami bagi anak-anak, kemudian pemilihan warna yang menarik, yang atraktif, sehingga membuat anak-anak sebagai target dalam pembuatan video ini menarik gitu ya dan mudah dipahami bagi segmentasi anak-anak. Jika target pembacanya adalah orang dewasa atau mungkin sivitas akademik, maka tentu teman-teman harus menggunakan rangkaian kata-kata yang baku, yang formal, yang informatif, yang sesuai dengan target sasarannya ya. Nah, itu bisa disesuaikan tergantung kita konten videonya apa dan target sasarannya siapa.
Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah terkait dengan etika, dalam hal ini budaya dan hukum. Nah, dalam membuat video ilmiah, tentu kita harus memperhatikan etika budaya dan hukum yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disebut dengan ITE. Nah, ini perlu teman-teman lakukan ya. Ketika kita membuat konten video, kita juga harus memperhatikan hal-hal yang tidak boleh konten video tersebut mengandung unsur diskriminasi dan sara. Kemudian harus juga sesuai dengan hal-hal etika yang kita anut sebagai bangsa timur. Misalkan tidak boleh mengandung unsur yang pornografi atau berbau dengan isu yang sensitif dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah proses pembuatan video ilmiah. Nah, proses pembuatan video ilmiah ini sebenarnya kalau misalkan saya ringkas itu menjadi 4 ya. Nah, pertama adalah kita harus menyesuaikan kebutuhan dan konsepnya. Kebutuhannya video ilmiahnya temanya tentang apa, kemudian konsepnya bagaimana, apakah kita mau pakai gambar diam atau gambar bergerak atau animation. Nah, ini harus disiapkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita harus mempersiapkan juga skenario, termasuk pemilihan sumber videonya ya. Nah, skenarionya seperti apa nantinya? Apakah kita mau pakai gambar bergerak, namun mau pakai pengisi suarakah atau tidak? Nah, ini harus kita siapkan dulu persiapan skenarionya. Nah, temanya juga harus relevan ya, dalam artian tema-tema yang diusung dalam video ilmiah harus juga menyesuaikan dengan skenario konsep yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya adalah pembuatan video, termasuk di dalamnya ada proses editing video. Membuat video, video itu sebenarnya kalau misalkan kita hanya asal gitu ya, membuat video narasi atau cerita tentang dokumentasi itu mungkin tergolong mudah ya dibandingkan dengan video ilmiah. Nah, kalau dalam konsep video ilmiah, kita harus memperhatikan bagaimana cara kita memparaphrase, kemudian cara kita menyampaikan skenarionya, cara kita berbahasa, cara kita menyajikan keruntutannya juga itu harus diperhatikan. Nah, membuat video itu harus benar-benar dalam kondisi yang luang ya teman-teman. Nggak bisa membuat video dalam, misalkan deadline-nya adalah besok, ternyata kita bikinnya sekarang dan itu ngebredek sekali, sehingga akan berpengaruh juga pada kualitas hasilnya. Nah, yang terakhir adalah produksi video dan mempublikasikan hasil video. Nah, ketika videonya telah selesai dibuat, dalam hal ini video ilmiah, teman-teman tentu bisa mempublikasikan hasil diseminasi ilmiah teman-teman dalam bentuk video tersebut ke YouTube misalkan atau ke medsos-medsos yang memang relevan dengan topik yang teman-teman angkat, sehingga harapannya hasil dari video ilmiah tersebut berguna bagi pengembangan masyarakat dan sivitas akademik lainnya. Nah, diseminasi ilmiah dalam platform video ini harus mengandung unsur-unsur seperti yang tertera di layar teman-teman. Yang pertama adalah ada clarity of message ya, ada jelas pesannya apa. Jadi antara kita harus menjelas ya pesannya seperti apa, pesan moralnya apa, pesan ilmiahnya apa, kandungannya seperti apa, itu harus jelas. Target sasarannya siapa, sehingga video yang dihasilkan juga berkualitas dan informatif. Tentunya hal ini berkaitan juga dengan representasi isinya. Isinya harus berbobot ya, dalam artian mengandung hal-hal yang memang itu sesuai dengan fakta. Data-data statistik misalkan bisa digunakan untuk menyajikan fakta atau fenomena perkembangan mutakhir dari hasil penelitian atau temuan ilmiah lainnya. Nah, ini penting disampaikan dalam konten video.
Yang selanjutnya adalah visualisasi media. Visualisasi media ini ya tergantung dari preferensi teman-teman yang ingin membuat video ya. Misalkan teman-teman bisa menggunakan gradasi warna yang menarik atau tampilan warna yang atraktif sehingga membuat pembaca atau penikmat video nyaman mendengarkannya. Tentu yang tidak kalah penting adalah pemilihan suara. Suaranya juga harus jelas, dan mudah dipahami ya. Oke. Nah, yang tidak kalah penting adalah user friendly. Nah, video ilmiah ini walaupun kontennya ilmiah, namun harus user friendly, harus mudah dimengerti bagi target sasarannya. Misalkan video ilmiahnya memang target sasarannya anak-anak, maka gunakanlah kata-kata dan kalimat yang mudah dipahami bagi anak-anak. Jika target sasarannya adalah peneliti atau sivitas akademika, teman-teman bisa menggunakan kalimat-kalimat yang berbau saintifik atau misalkan ya yang dipahami oleh mereka. Nah, terakhir adalah daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka penting ya. Dari awal sudah saya sampaikan bahwa video ilmiah yang diperoleh dari hasil diseminasi pemikiran ilmiah tentu tidak lepas dari daftar referensi. Sehingga daftar referensi ini juga salah satu penghargaan kita ya kepada peneliti atau peneliti sebelumnya. Sehingga pembaca atau penikmat video juga dapat men-tracing kalau misalkan dia ingin melakukan kajian ilmiah terkait dengan konten video yang teman-teman produksi, bisa dia tracingnya dari daftar pustaka yang teman-teman sajikan di video tersebut. Oke, selanjutnya teman-teman bisa membuat video di website ya, karena membuat video di website ini lebih mudah digunakan, praktis dan variatif. Namun terbatasnya template yang tersedia sehingga harus menyesuaikan antara kebutuhan dan ketersediaan template yang ada. Jadi kalau misalkan Powtoon itu template-nya ya beragam, namun ya tetap terbatas ya teman-teman. Teman-teman harus menyesuaikan dengan template yang disediakan oleh Powtoon. Bedakan dengan pembuatan video dengan software. Nah, salah satu keuntungan membuat video dengan software ini adalah dia stabil ya, tidak mudah crash. Dengan demikian, editingnya juga akan menghasilkan kualitas yang baik. Bahkan memiliki ketelitian waktu editnya sampai sepersekian detik ya. Kalau di Adobe Pro itu sampai 0,01 detik. Namun, memiliki kelemahan juga, antara lain adalah memiliki ukuran instalasi yang besar dan tidak terdapat full screen preview. Nah, untuk laptop-laptop yang memang khusus didesain untuk video maker ya, biasanya laptopnya ya sudah kompatibel ya, sehingga tersedia dalam instalasi yang besar. Nah, software pembuat video ini macamnya banyak sekali ya teman-teman, bahkan mungkin lebih dari yang saya paparkan di slide ya. Teman-teman mungkin memiliki referensi yang lain gitu kan. Nah, bisa teman-teman gunakan dalam pembuatan video. Ada Movie Maker, Filmmaker, ada Adobe Premiere Clip, ada Power Director, Film Morego, Video Show, yang biasanya yang biasanya familiar itu KinoMaster ya, KinoMaster, Viva Video, kemudian Magisto, Funimation, Quick, dan lain sebagainya. Banyak sekali, sampai saya itu juga bingung ya. Ini banyak sekali software-software dan aplikasi pengembang pembuatan video yang sangat mudah, sangat atraktif ya, sehingga bisa kita gunakan untuk menyampaikan informasi dalam hal ini diseminasi ilmiah. Nah, kalau teman-teman menggunakan video editing software, teman-teman juga bisa memanfaatkan seperti yang saya sajikan di layar teman-teman ya. Ada Videoland Movie Creator, Windows Live Movie Maker, Camtasia. Nah, Camtasia ini nggak asing ya, sering sekali kita menggunakan Camtasia ini untuk beberapa kebutuhan ya. Bahkan OBS ya, OBS ini atau Open Broadcast Software ini bisa digunakan untuk live streaming juga ketika misalkan kita memberikan acara seminar atau mungkin instructor yang memberikan pengajaran itu bisa live stream juga.
Ada Sony Vegas Pro, ada Premiere Pro, ada Movie Strong, Lightworks, dan macamnya banyak sekali. Nanti silakan teman-teman pelajari dan silakan teman-teman cari referensi yang menurut teman-teman mudah dan aplikatif ya untuk kebutuhan teman-teman. Oke, ini ada tampilan, ada rich presentation, video template. Saya ambilnya dari Powtoon. Nah, di situ sudah ada template-nya ya. Kalau di Powtoon itu teman-teman bisa menyesuaikan ya, mau pakai template mana sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini terkait dengan research presentation. Kemudian, teman-teman juga bisa menggunakan video template yang disediakan oleh Powtoon juga ya. Nanti preferensi teman-teman mau pakai yang mana ya. Ini sudah disediakan oleh Powtoon. Nah, cuman terbatas ya teman-teman, jadi kita harus menyesuaikan dengan template yang disediakan oleh Powtoon. Dan Powtoon itu setahu saya durasinya juga nggak panjang ya teman-teman, jadi ya kisaran 2 menitan, 3 menit lah. Nah, itu sudah harus termaktub semua di video yang ingin kita sajikan dalam platform Powtoon. Nah, sehingga ya ini salah satu kelemahan ya dari pengembang website yang menyediakan video maker. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan platform yang lain, misalkan ya software-software tadi atau aplikasi-aplikasi yang mungkin lebih luas ya dalam hal menyediakan waktu time-nya lebih panjang sehingga menyesuaikan juga dengan konten ilmiah yang ingin teman-teman sampaikan. Nah,
Baik, yang terakhir adalah ada tugas kelompok. Tugas kelompok ini adalah silakan teman-teman mahasiswa membuat video ilmiah dengan maksimal durasi 5 menit. Teman-teman diminta untuk menuangkan gagasan dan opini ilmiahnya melalui video. Bisa menggunakan dari konten tugas blog dan infografis yang telah teman-teman buat sebelumnya. Poin yang harus termuat dalam video terdiri dari judul, kajian empiris dan kajian teoritis yang dimuat dalam bentuk teks, grafik, atau visualisasi, tentu didukung dengan audio. Yang tidak kalah penting adalah ada daftar referensinya. Nah, kriteria penilaian pada tugas video ini ada 4. Yang pertama adalah konten ilmiah sebesar 30%, layoutnya sebesar 20%, informatifnya sebesar 30%, dan orisinalitas sebesar 20%. Waktu pengumpulan tugas video ini selama 2 minggu ya teman-teman, dengan mengunggah link YouTube di assignment Google Classroom yang telah saya sediakan. 2 minggu terhitung dari waktu kuliah ya. Karena tugas ini merupakan evaluasi UAS, maka silakan teman-teman berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan video yang efektif, bagus, dan tentu bermanfaat bagi halayak umum dan sivitas akademik dalam hal video ilmiah. Baik, tugas presensi kehadiran kuliah pada hari ini adalah silakan teman-teman melayangkan komentar atau pertanyaan ataupun pendapat tentang diseminasi ilmiah dalam platform video ya. Atau bahkan teman-teman yang memiliki pengalaman membuat video, silakan teman-teman bercerita sehingga saya dan teman-teman lain mendapatkan wawasan baru atau hasanah hibah baru tentang video ilmiah yang baik dan yang bagus gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatian. Selamat berkarya ya teman-teman. Semoga sehat selalu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.